Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasannya. Hari ini kita akan membahas sifat bayangan pada cermin atau lensa. Berdasarkan fokusnya, maka ini bisa kita bagi jadi dua. Ada cermin atau lensa yang fokusnya positif, ada cermin atau lensa yang fokusnya negatif. Yang fokusnya negatif ada dua, yaitu lensa cekung dan cermin cembung. Oke. Lensa cekung dan cermin cembung ini bersifat divergen. Divergen itu artinya menyebarkan cahaya. Jadi setiap cahaya yang mengenai cermin cekung atau cermin cembung, dia akan disebarkan. Nah, sifat bayangannya itu cuma satu, yaitu maya, tegak, diperkecil. Jadi besok kalau ditanya bagaimana sifat bayangan pada lensa cekung dan cermin cembung, maka sifatnya selalu maya, tegak, diperkecil. Nah, cermin atau lensa yang fokusnya positif itu juga ada dua, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Oke. Ini bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Jadi semua cahaya yang datang dan mengenai lensa cembung atau cermin cekung, maka dia akan dikumpulkan. Sifat bayangannya bagaimana? Kita harus paham dulu. Yang pertama yaitu letak atau ruang bayangan atau ruang benda itu harus tahu dulu. Tempat atau ruang. Tempat atau ruang ya. Oke. Kalau kita bahas lensa cembung, maka bisa kita gambar begini. Misalkan ini fokus 1, ini fokus 2, ini pusat gelenggungan 1, ini pusat gelenggungan 2. Maka ini titik O begitu, ini disebut ruang 1 benda, ini disebut ruang 2 benda, ini disebut ruang 3 benda. Ruang 4 benda di mana? Di sini nih. Jadi semua di ini disebut ruang 4 benda. Ini disebut ruang 1 bayangan, ini disebut ruang 2 bayangan, ini disebut ruang 3 bayangan. Ruang 4 bayangan di mana? Ya di sini ini. Nah, pokoknya di sini semua. Ini disebut ruang 4 bayangan. Ini dibaca aksen ya, menunjukkan bahwa itu bayangan. Baik. Persamaan yang digunakan begini rumusnya. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu selalu sama dengan 5. Contoh, benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Kenapa? Karena 1 tambah 4 itu 5. Gitu. Kemudian, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifatnya nanti diperbesar. Balikannya, jika ruang bayangan kurang dari atau lebih kecil dari ruang benda, sifatnya diperkecil. Gitu. Contoh ya, ini tadi benda di ruang 1. Contoh, benda di ruang 1, maka bayangan otomatis di ruang 4. Nah, 4 kan lebih besar daripada 1. Maka kita mengacu di sini nanti sifatnya adalah diperbesar gitu. Itu bagian pertama, nanti kita jelaskan lagi.